Matahari sore merangkak turun di balik perbukitan hijau, menyinari hamparan sawah yang berkilauan seperti lautan emas. Di tengah suasana tenang itu, sebuah kampung kecil bernama Lereng Wangi menyimpan rahasia tua yang hanya dibisikkan lewat angin senja. Orang-orang kampung berjalan tergesa begitu langit mulai kemerahan, bukan karena takut hujan, tapi karena sejak dulu dipercaya, saat warna langit berubah seperti bawang merah yang terpanggang, penjaga Brambang Abang sedang terbangun dari tidurnya. Di ujung kampung, berdiri sebuah rumah kayu tua yang dikelilingi pohon kelapa dan semak bawang merah liar. Di sanalah tinggal Sari, gadis muda berparas cantik dengan mata hitam tajam dan rambut panjang terurai seperti arus sungai. Sejak kecil, Sari dibesarkan oleh Nini Karsi, neneknya yang dikenal sebagai dukun sakti dan penjaga ilmu kuno. Orang-orang desa menghormatinya, tapi juga selalu menjaga jarak, takut terseret dalam dunia mistik yang mereka tak pahami. Malam itu, suara gamelan dari kejauhan terdengar samar, bercampur dengan bunyi jangkrik dan desir angin. Di dalam rumah, Nini Karsi duduk bersila di depan mangkuk tanah liat berisi bawang merah yang mengeluarkan asap tipis keunguan. Sari, masih remaja, duduk diam di sampingnya, menatap ritual itu dengan mata bercampur kagum dan cemas. Sari, saat langit merah turun ketiga kalinya dalam hidupmu, ilmu ini akan menjadi milikmu, ucap Nini Karsi pelan, tapi suaranya bergetar seperti petir tertahan. Sejak kecil, Sari berbeda dari anak-anak lain. Ia sering merasakan sesuatu sebelum terjadi, air sungai yang tiba-tiba pasang, ayam tetangga yang hilang, bahkan kematian seseorang beberapa hari sebelum waktunya. Kemampuan itu membuatnya dijauhi, dianggap membawa tanda gaib. Namun Nini Karsi selalu berkata, kekuatan bukan untuk ditakuti, tapi dijaga. Kata-kata itu tertanam dalam jiwa Sari, meski ia sendiri belum paham sepenuhnya. Suatu malam, ketika badai besar melanda kampung, Sari kecil menemukan neneknya pingsan di depan altar bawang merah. Di sekelilingnya, pusaran angin merah berputar seperti api yang tak menyala. Dalam ketakutan, Sari tanpa sadar mengulurkan tangan ke tengah pusaran itu. Seketika pusaran berhenti, dan semua bawang merah mengeluarkan cahaya samar. Sejak saat itu, semua orang tahu, pewaris Brambang Abang telah bangkit. Waktu berjalan, Nini Karsi semakin tua dan sering batuk darah. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ia menyerahkan sebuah kitab kulit merah pada Sari. Di dalamnya semua rahasia tersimpan, tapi gunakan hanya saat hati bersih, bisiknya sambil menggenggam tangan cucunya erat. Malam itu hujan deras mengguyur, tapi di langit ada kilatan merah seperti mata raksasa yang memperhatikan, seolah alam memberi restu dan peringatan sekaligus. Sari tumbuh menjadi gadis dewasa yang anggun namun menyimpan aura misterius. Ia sering membantu warga kampung dengan obat-obatan tradisional, tapi tak pernah menggunakan ilmunya sembarangan. Banyak lelaki terpikat parasnya, namun tak satu pun berani benar-benar mendekat, takut bukan pada Sari, melainkan pada kekuatan yang menyelimuti dirinya. Dalam hati, Sari sering merasa terjebak antara dunia biasa dan dunia gaib yang diwariskan padanya. Dan ketika kabar tentang Pasar Anyar, tempat ramai di kota kecil, sampai ke telinganya, Sari mulai berpikir untuk merantau. Ia ingin hidup sebagai orang biasa, menjual hasil bumi, mencari kebebasan di luar bayang-bayang nenek dan ilmu yang menakutkan itu. Tapi langit senja sore itu kembali berubah merah, lebih pekat dari biasanya. Angin membawa bisikan halus, perjalananmu baru dimulai, pewaris Brambang Abang. Pagi itu kabut tipis masih menyelimuti kampung Lereng saat Sari mengemasi beberapa helai pakaian, kitab kulit merah peninggalan Nini Karsi, serta sekantung bawang merah tua, yang selalu disimpannya seperti pusaka. Di depan rumah kayu yang kini sepi, ia berdiri lama, menatap setiap sudut kenangan masa kecilnya. Angin pagi berhembus pelan, membawa aroma bawang merah liar, seolah kampung itu sendiri sedang melepas kepergiannya. Nini, Sari pamit, bisiknya lirih, sebelum melangkah pergi. Perjalanan ke Pasar Anyar memakan waktu setengah hari dengan naik truk sayur milik tetangga. Sepanjang jalan, Sari menatap hamparan sawah yang perlahan berubah menjadi jalanan beraspal dan bangunan beton. Suara burung digantikan klakson kendaraan, dan udara sejuk berganti menjadi panas serta berdebu. Di dadanya, ada campuran rasa gugup dan semangat, ini pertama kalinya ia meninggalkan kampung. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, kepergian ini bukan sekadar merantau, melainkan panggilan takdir. Sesampainya di kota kecil itu, Pasar Anyar langsung menyambutnya dengan hiruk pikuk luar biasa.
Pedagang berteriak menawarkan dagangan, aroma rempah, ikan asin, dan keringat bercampur jadi satu. Sari berjalan menyusuri gang pasar sambil memeluk tasnya erat. Ia merasa asing, tapi juga terpukau. Pasar ini seperti dunia yang hidup, bising namun penuh cerita. Tak jauh dari sana, beberapa lelaki bertubuh besar dengan tato mencolok memperhatikannya sambil bersiul dan tertawa kasar. Mereka adalah anak buah Asep Botak, penguasa pasar. Sari akhirnya menemukan sebuah lapak kosong di sudut pasar, tak jauh dari tempat para penjual sayur berkumpul. Dengan modal kecil dan beberapa karung bawang merah serta rempah dari kampung, ia mulai menata dagangannya. Wajah cantiknya dan sikap tenangnya menarik perhatian pembeli. Dalam waktu singkat, dagangannya mulai laku, dan beberapa pedagang lama menyapanya dengan ramah, meski dengan tatapan sedikit was-was. "Kamu baru ya, Neng? Hati-hati sama orang-orang sini," bisik seorang ibu penjual tempe. Sore harinya, ketika Sari sedang membereskan lapak, sekelompok preman mendatanginya. Salah satu dari mereka, berambut cepak dan berjaket kulit lusuh, menggebrak meja dagangan. "Kalau mau dagang di sini, harus setor sama Bang Asep." Semua orang tahu itu, katanya dengan nada menekan. Wajah Sari tetap tenang, tapi matanya menatap tajam. "Saya hanya jual bawang, tidak ganggu siapapun," jawabnya pelan namun tegas. Para preman tertawa keras, tak menyangka gadis desa berani menjawab. Malamnya, Sari duduk sendiri di kamar kos kecilnya yang sederhana. Cahaya lampu remang memantul di kitab kulit merah yang kini terbuka di hadapannya. Hatinya bergejolak, ia datang untuk hidup sederhana, tapi dunia luar tidak sesederhana itu. Di luar, terdengar suara motor geng preman lalu lalang seperti memperingatkan. Sari menggenggam bawang merah tua di tangannya, dan sekelebat bayangan Nini Karsih muncul dalam ingatan, gunakan saat hati bersih. Hari-hari berikutnya, tekanan makin terasa. Para preman mulai sering muncul di sekitar lapaknya, pura-pura membeli tapi sebenarnya mengintimidasi. Pedagang lain hanya bisa menunduk, tak berani melawan. Namun, entah kenapa, Sari tidak gentar. Setiap kali mereka mendekat, angin pasar seolah berputar aneh, dan aroma bawang merah makin menyengat. Seakan ilmu Brambang Abang yang ia pendam mulai berdenyut pelan, menunggu saat untuk bangkit. Di tengah keramaian pasar itu, satu hal jelas, benturan antara Sari, gadis misterius dari kampung, dan Asep Botak, raja preman pasar, tinggal menunggu waktu. Takdir keduanya mulai saling melilit, seperti asap bawang merah yang pelan-pelan menutupi langit pasar. Sejak pagi, pasar anyar sudah ramai seperti biasa. Namun di sudut-sudut gang, aura tegang mulai terasa. Anak buah Asep Botak berkeliling dengan tatapan tajam, mencari alasan untuk menakut-nakuti pedagang baru itu. Sari merasakan ada sesuatu yang berbeda, jantungnya berdegup kencang, dan aroma bawang merah di lapaknya seolah menebal, seperti memperingatkan bahaya yang akan datang. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tapi nalurinya berkata, hari ini akan berbeda. Pertemuan pertama terjadi saat salah satu preman mendorong meja dagangan Sari hingga hampir terjungkal. "Bayar keamanan, atau bawangmu akan ikut terjungkal," teriaknya sambil menertawakan. Sari tetap berdiri tegak, tangannya menggenggam bawang merah yang tersisa di meja. "Lapak ini milikku selama saya berdagang. Saya tidak akan bayar uang keamanan," jawabnya tegas. Suasana tiba-tiba hening, pedagang lain menahan napas, takut terlibat. Sementara para preman saling menatap bingung, tidak biasa ada yang berani menolak perintah mereka. Asep Botak, yang baru saja menerima laporan dari anak buahnya, muncul di tengah kerumunan. Kepala pelontosnya bersinar di bawah terik matahari, wajahnya muram tapi penuh amarah. "Kamu siapa yang berani melawan aku?" geramnya. Sari menatapnya dengan tenang, tapi dalam diam, tangannya meremas bawang merah tua yang selalu dibawanya. Aroma tajam bawang merah mulai menyebar, samar tapi cukup membuat anak buah Asep merasa aneh, mata mereka seakan pedih dan kepala pusing. Malam harinya, Sari kembali ke kamar kosnya, tubuh lelah tapi pikiran tidak bisa tenang. Ia membuka kitab kulit merah neneknya, membaca kembali mantra dan jurus-jurus Brambang Abang. Setiap huruf dan simbol seakan menari di hadapannya, memanggil energi yang lama tertidur. Hatinya bergetar, sadar bahwa ilmu yang diwariskan Nini Karsih bukan sekadar ritual, ini adalah perlindungan dan kekuatan hidup untuk menghadapi kejahatan nyata. Beberapa hari berikutnya, teror semakin menjadi. Dagangan Sari dirusak, bawang dilempar,
dan catatan ancaman muncul di meja lapaknya, tinggalkan pasar ini atau rasakan akibatnya. Pedagang lain gemetar, tapi Sari tidak lari. Ia memejamkan mata, merasakan detak jantungnya selaras dengan energi bawang merah di tasnya. Secara diam-diam, ia mulai meresapi ilmu Brambang Abang, mempersiapkan diri untuk perlawanan yang tak bisa dihindari. Suatu sore, anak buah Asep yang lebih nekat mencoba menyeret Sari ke gang belakang. Namun ketika tangan mereka menyentuh tubuhnya, aroma bawang merah meledak seperti asap tebal, membuat mata mereka pedih dan napas tersengal. Sari, dengan gerakan lincah namun lembut, mendorong mereka satu persatu, membuat mereka terhuyung mundur. Beberapa pedagang yang menyaksikan terkejut, gadis desa itu bukan hanya berani, tapi memiliki aura yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Asep botak yang mendengar kabar itu, menggertak anak buahnya dengan amarah membara. Kalau sampai gadis itu bikin malu lagi, aku sendiri yang urus. Teriaknya. Sari, yang diam-diam menyimak dari lapaknya, tahu ini adalah peringatan pertama. Ia sadar pertarungan ini tidak bisa dihindari, ilmu neneknya akan segera diuji dalam kehidupan nyata. Hatinya bergetar antara takut dan yakin, tapi satu hal jelas, ia tidak akan menyerah. Malam tiba dengan ketenangan semu. Sari duduk di depan lapaknya, mengupas bawang merah dengan gerakan hati-hati, seolah merasakan energi setiap lapisannya. Ia tahu, konflik dengan Asep botak dan geng preman baru saja dimulai. Aroma tajam bawang merah menyebar, mengikat langit pasar yang tenang. Malam itu, Sari menatap bintang, mempersiapkan diri, esok hari, perjuangan nyata akan dimulai, dan kekuatan Brambang Abang akan membimbingnya menghadapi kegelapan yang menunggu. Pagi itu, pasar anyar masih dipenuhi hiruk-pikuk pedagang dan pembeli. Sari duduk di lapaknya, menatap bawang merah tua yang ia bawa dari kampung. Aroma tajam bawang itu mulai menyelimuti udara di sekitarnya, seperti mengingatkan bahwa kekuatan Brambang Abang tak hanya legenda. Ia menutup mata, menarik napas dalam, dan mulai merasakan energi yang pernah ia pelajari dari neneknya. Setiap detak jantungnya seperti menyesuaikan diri dengan denyut pasar, siap untuk bangkit ketika dibutuhkan. Malam harinya, Sari menutup lapaknya lebih awal dan membawa kitab kulit merah ke kamar kosnya. Ia membuka halaman-halaman tua yang berisi mantra dan jurus Brambang Abang, meneliti simbol-simbol yang tampak seperti bawang merah raksasa dan lingkaran energi. Tangannya bergetar, tapi tekadnya lebih kuat dari rasa takut. Ini bukan sekadar ilmu nenekku, ini senjata hidupku, bisiknya pada diri sendiri, sambil menyalakan lilin merah yang aromanya menyatu dengan bawang. Hari-hari berikutnya, Sari mulai berlatih diam-diam di gang belakang pasar. Setiap gerakan diulang berulang kali, dari asap merah penutup mata, hingga pukulan rempah maut. Pada awalnya, hasilnya hanya sekadar aroma bawang yang tajam, tapi seiring latihan, benda-benda kecil di sekitar mulai bergerak mengikuti energi yang ia lepaskan. Seekor ayam liar meloncat mundur ketika ia menggerakkan tangannya, seolah merasakan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Suatu sore, anak buah Asep kembali mencoba mengusiknya dengan sengaja menumpahkan keranjang cabai di lapaknya. Namun kali ini, Sari menutup mata, merasakan aliran energi di setiap lapisan bawang merah di tangannya. Ia menggerakkan tangan ke arah cabai, dan seketika cabai itu terangkat, terbang ke udara, lalu jatuh rapi kembali di atas meja tanpa merusak dagangan. Beberapa pedagang menyaksikan dengan mulut ternganga, sementara preman menatapnya dengan rasa takut yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Malam harinya, Sari duduk termenung sambil menatap kitab kulit merah. Ia menyadari bahwa latihan ini bukan sekadar untuk melawan preman, tapi untuk memahami dirinya sendiri. Ilmu ini bukan hanya untuk menyerang, tapi untuk melindungi, gumamnya. Ia menutup kitab dan merasakan getaran halus di tubuhnya, tanda bahwa energi Brambang Abang mulai sepenuhnya menyatu dengan dirinya. Beberapa hari kemudian, Sari memuji kemampuannya lagi saat anak buah Asep mencoba menakut-nakuti pedagang tua di pasar. Dengan gerakan cepat dan aura merah yang mulai terlihat samar di sekeliling tubuhnya, Sari berhasil menahan mereka. Mereka terhuyung mundur, mata pedih, napas tersengal, dan untuk pertama kalinya, ada bisikan ketakutan di bibir mereka. Gadis itu berbeda. Asep botak mendengar kabar ini dari anak buahnya. Amarahnya memuncak. Ia menyadari bahwa gadis desa yang awalnya dianggap lemah kini mulai menemukan kekuatan yang tak bisa diremehkan. Sari, di sisi lain, merasakan tanggung jawab besar di dadanya, bahwa kekuatan yang ia warisi bukan untuk dipamerkan,
tapi digunakan untuk melawan kejahatan yang nyata. Malam itu, Sari duduk di depan lapaknya, bawang merah di tangannya, menatap langit yang berwarna merah samar. Ia tahu pertarungan dengan Asep dan geng preman tinggal menunggu waktu. Hati dan pikirannya siap untuk menghadapi apapun. Aroma bawang merah menyebar di udara, menandakan bahwa pewaris Brambang Abang telah siap, dan dunia Pasar Anyar tidak akan pernah sama lagi. Hari itu, Pasar Anyar terasa lebih panas dari biasanya. Aroma rempah dan sayur segar bercampur dengan hawa tegang yang tak terlihat. Para pedagang mulai membicarakan satu hal, Asep Botak sedang berjalan melewati pasar, memeriksa anak buahnya sambil mengamati lapak Sari. Gadis itu, duduk di belakang meja dagangannya, menatap setiap gerakan preman dengan mata tenang, tapi hatinya berdegup lebih cepat. Ia tahu, hari ini benturan besar kemungkinan akan terjadi. Tiba-tiba, Asep Botak muncul di depan lapak Sari. Kepala pelontosnya bersinar di bawah sinar matahari, wajahnya muram penuh amarah. "Kamu siapa yang berani melawan aku?" bentaknya. Suara serak terdengar ke seluruh penjuru gang pasar. Pedagang lain menunduk, takut terlibat, tapi Sari tetap duduk tegak, menatap lurus ke matanya. Tanpa takut, ia menjawab, "Saya hanya ingin berdagang. Lapak ini bukan milikmu." Asep tersenyum sinis, lalu melangkah mendekat, mencoba mempermalukan Sari di depan semua orang. "Lihat baik-baik, gadis kecil, pasar ini milikku. Semua yang menentangku akan menyesal," geramnya sambil menunjuk ke arahnya. Sari tetap diam, tapi tangannya menyentuh bawang merah tua di meja, memanggil energi Brambang Abang yang selama ini ia latih diam-diam. Aroma tajam bawang mulai menyebar, samar tapi cukup membuat preman sekitar terhuyung mundur. Anak buah Asep, yang semula berani, kini terlihat ragu. Mata mereka pedih, kepala terasa ringan, seperti ada kekuatan gaib yang menekan mereka. Sari, dengan gerakan lembut namun mantap, mengangkat satu bawang merah dan membiarkannya mengeluarkan asap merah tipis. Suasana pasar tiba-tiba sunyi. Semua orang menahan napas, menyaksikan keajaiban yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Bahkan beberapa pedagang tua berbisik, "Itulah Brambang Abang." Asep Botak mendengar bisikan itu, wajahnya berubah pucat sekejap. Ia menatap Sari dengan campuran marah dan penasaran. "Ilmu kotor nenekmu, kau yang menggunakannya," bentaknya, tapi tak berani melangkah lebih jauh. Sari tersenyum tipis, menyadari bahwa intimidasi biasa tak akan berhasil lagi. Ia mulai merasakan kekuatan yang selama ini tersembunyi sepenuhnya mengalir melalui tubuhnya, tidak untuk menyerang sembarangan, tapi sebagai peringatan dan perlindungan. Pertarungan belum terjadi, tapi bentrokan energi sudah terasa. Angin di pasar berputar aneh, aroma bawang merah menyebar ke setiap sudut, membuat mata Asep berair. Anak buahnya mulai mundur sedikit demi sedikit, menyadari bahwa gadis desa ini bukan lawan biasa. Di tengah ketegangan itu, Sari tetap tenang, menatap Asep dengan mata hitam yang penuh tekad, "Kalau kau ganggu lagi, aku tidak akan diam." Asep, akhirnya, menelan amarahnya dan mundur setapak, berjanji dalam hati untuk tidak membiarkan gadis ini menghina kekuasaannya lagi. Pedagang lain menghela napas lega, sementara Sari menata kembali dagangannya, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun ia tahu, ini baru awal. Benturan pertama sudah terjadi, dan perang antara Sari dan Asep tinggal menunggu waktu yang tepat untuk benar-benar meledak. Malamnya, Sari duduk di kamar kosnya, menatap kitab kulit merah. Tubuhnya masih bergetar karena energi yang dilepaskan siang tadi. Ia menyadari bahwa menghadapi Asep bukan hanya soal keberanian, tapi juga strategi, latihan, dan kontrol penuh terhadap Brambang Abang. Aroma bawang merah memenuhi kamar, seolah memberi semangat sekaligus peringatan, pertarungan sejati akan segera datang, dan Sari harus siap sepenuhnya. Senja mulai merayap di Pasar Anyar, warna oranye kemerahan membalut bangunan dan jalanan. Pedagang sibuk membereskan dagangan, tapi di sudut gang, suasana tegang terasa. Anak buah Asep Botak mengintai lapak Sari sejak sore, menunggu kesempatan untuk membuatnya kapok. Mereka bergerak berkelompok, wajahnya keras, tangan menggenggam kayu dan tongkat besi, tanda bahwa intimidasi kali ini bukan sekadar ancaman. Ketika Sari sedang menata bawang merah di meja, satu preman menyerbu dari belakang, mencoba merusak dagangan. Namun, sebelum tangan mereka menyentuh barang-barangnya, aroma bawang merah meledak keluar, tajam dan panas, membuat mata mereka pedih. Preman itu terhuyung mundur, batuk-batuk, dan mendorong teman-temannya untuk berhenti. Semua pedagang menahan napas,
menyadari bahwa gadis desa ini tidak bisa diremehkan lagi. Sari menatap anak buah Asep dengan dingin, tangan tetap menggenggam bawang merah tua. "Cukup," katanya pelan tapi penuh wibawa. Energi Brambang Abang mulai memancar samar, membuat udara di sekitar bergetar. Beberapa benda kecil di lapak, keranjang, piring, dan karung bawang terangkat sedikit, seakan mengikuti irama energi yang ia lepaskan. Suasana pasar tiba-tiba sunyi, seakan menunggu ledakan berikutnya. Anak buah Asep, yang awalnya berani, kini terlihat panik. Napas mereka tersengal, kepala terasa ringan, dan beberapa bahkan menutup mata karena aroma bawang merah yang menusuk. Sari melangkah maju dengan tenang, menggerakkan tangan ke arah mereka, dan tanpa menyentuh pun, mereka terhuyung mundur beberapa langkah. Para pedagang yang menyaksikan terkejut, gadis ini bukan hanya berani, tapi memancarkan kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Melihat anak buahnya kalah ragu, Asep Botak muncul dari sisi pasar, wajahnya merah karena amarah. "Kamu berani menghalangi pekerjaanku," bentaknya sambil melangkah mendekat. Sari tidak bergeming, hanya menatapnya dengan mata hitam tajam. Aroma bawang merah semakin menyebar, membentuk aura tipis berwarna merah keunguan di sekitar tubuhnya. Asep menahan napas, menyadari bahwa gadis ini bukan lawan biasa. Pertarungan fisik dimulai. Preman yang tersisa mencoba menyerang Sari lagi, namun gerakannya lambat, ragu, bahkan beberapa terhuyung sendiri. Sari menggerakkan tangan dengan presisi, memanfaatkan energi Brambang Abang. Gerakannya lincah namun elegan, setiap pukulan dan dorongan seolah didukung oleh kekuatan gaib bawang merah, membuat musuh tidak bisa mendekat. Beberapa anak buah Asep terjatuh, menjerit, dan melarikan diri, ketakutan. Asep Botak menatap dari kejauhan, matanya membara. Ia menyadari bahwa untuk menundukkan Sari, ia harus turun tangan sendiri. Gadis desa ini telah menunjukkan bahwa ilmu Brambang Abang bukan sekadar legenda. Energi yang memancar dari tubuhnya cukup kuat untuk membuat pasukan preman tunduk seketika. Di hati Asep, rasa marah bercampur penasaran, ia ingin tahu seberapa jauh kekuatan gadis ini bisa pergi. Malam menjelang, Sari duduk kembali di lapaknya, menata dagangan yang berantakan. Tubuhnya masih bergetar karena energi yang dilepaskan, tapi hatinya tenang. Ia tahu ini baru awal. Pertarungan dengan anak buah Asep telah membuktikan satu hal, Brambang Abang adalah pelindungnya, dan siapapun yang mencoba mengganggu kedamaian pasar ini harus menghadapi kekuatan yang tak bisa diremehkan. Aroma bawang merah menyebar di udara malam, menandakan bahwa gadis misterius dari lereng wangi kini telah siap untuk pertarungan yang lebih besar. Matahari siang membakar gang pasar anyar, tetapi suasana di sana terasa lebih panas lagi, ketegangan yang tak terlihat seolah membakar udara. Kabar tentang kekuatan Sari telah sampai ke telinga Asep Botak. Dengan amarah membara, ia memanggil semua anak buahnya dari pasar lain, membentuk barisan penuh intimidasi. Teriakan, langkah berat, dan suara rantai beradu menciptakan simfoni ketegangan, seolah pasar akan runtuh dalam bentrokan yang akan datang. Sari berdiri di tengah lapaknya, wajah tenang namun mata penuh tekad. Aroma bawang merah dari meja dagangannya mulai menyebar lebih tebal, membentuk kabut tipis merah keunguan yang menutupi gang. Para pedagang menyingkir, menatap dengan campuran takut dan kagum. Mereka tahu hari ini bukan lagi soal intimidasi, ini tentang pertarungan nyata antara Brambang Abang dan kekuatan preman yang selama ini menindas pasar. Benturan pertama terjadi saat anak buah Asep menyerbu lapak Sari sekaligus. Kayu, tongkat, dan besi melayang ke arahnya, tapi Sari mengangkat tangan, dan energi Brambang Abang meledak ke udara. Benda-benda yang dilemparkan terhenti di udara sejenak, kemudian terpental mundur dengan kekuatan tak kasat mata. Suara teriakan preman bercampur dengan suara hewan pasar yang ketakutan, menciptakan kekacauan sempurna. Asep Botak muncul dari kerumunan, wajah memerah karena amarah. "Kali ini aku sendiri yang menanganinya," geramnya, sambil melangkah maju. Sari menatapnya, tubuhnya diselimuti aura merah samar, dan aroma bawang menyengat menusuk udara di sekeliling mereka. Setiap langkah Asep diiringi rasa berat yang aneh, seperti gravitasi energi Brambang Abang menahan dirinya. Anak buahnya terdiam, menyadari bahwa pemimpin mereka tidak sekuat yang mereka kira. Pertarungan pun memuncak, satu lawan satu di tengah gang pasar yang penuh pedagang dan barang dagangan. Asep menggunakan kekuatan fisik dan jimat hitam peninggalan ayahnya, sedangkan Sari memanfaatkan gerakan elegan, kecepatan, dan energi bawang merah.
Setiap pukulan yang mereka lepaskan membuat udara berputar, barang-barang kecil terangkat, dan debu pasar berputar mengikuti aura mereka. Pedagang menyaksikan dengan mulut terbuka, tak mampu percaya apa yang terjadi di depan mata. Sari berhasil menangkis serangan Asep, lalu mengeluarkan jurus baru, asap merah penutup mata. Kabut merah pekat menyelimuti seluruh gang, membuat para preman tersandung dan kehilangan arah. Aroma bawang yang tajam membuat mereka batuk-batuk dan menjerit, sementara Sari bergerak seperti bayangan, menyerang dengan tepat namun tanpa membahayakan pedagang lain. Kekuatan Brambang Abang kini benar-benar terlihat, menandakan gadis desa ini bukan lawan sembarangan. Saat kabut perlahan menipis, Asep botak terhuyung dan terdiam sejenak, menyadari bahwa gadis ini bukan hanya berani, tapi memiliki kekuatan yang menakutkan. Anak buahnya sebagian besar lari, dan beberapa pingsan karena terpaan energi yang tak mereka mengerti. Pasar Anyar yang biasanya ramai penuh keramaian kini sunyi, hanya tersisa aroma bawang merah yang tebal dan Sari yang berdiri dengan aura memancar, tenang tapi penuh kewibawaan. Malam tiba dengan suasana yang masih tegang. Sari duduk di depan lapaknya, napasnya teratur meski tubuhnya lelah. Ia menyadari bahwa bentrokan ini hanyalah permulaan, dan Asep botak tidak akan membiarkannya menang begitu saja. Namun satu hal jelas, Pasar Anyar kini tahu siapa yang berkuasa, dan kekuatan Brambang Abang telah memperlihatkan dirinya. Aroma bawang merah memenuhi udara malam, seakan memberi pesan pada semua orang, gadis ini adalah pelindung pasar, dan siap menghadapi siapapun yang menentangnya. Hujan deras mulai mengguyur Pasar Anyar, menimbulkan suara gemericik yang menutupi langkah kaki Asep botak. Ia berdiri di depan gang tempat pertarungan tadi terjadi, wajahnya muram. Di tengah kilatan petir, kenangan masa kecilnya muncul, saat ia masih muda, menjadi murid dukun hitam yang terkenal kejam. Dendam lama terhadap ilmu nenek Sari adalah akar dari kekejamannya hari ini. Setiap serangan, intimidasi, dan kekerasan yang ia lakukan hanyalah bayangan masa lalunya yang belum pernah sembuh. Flashback itu menyingkap sosok ayah Asep, seorang pedagang yang dulu dikalahkan secara mistis oleh Nini Karsih. Ayahnya kehilangan kehormatan dan harta, membuat Asep muda tumbuh dengan kebencian yang mendalam terhadap keluarga Sari. Dendam itu membekas, membuatnya ingin menguasai Pasar Anyar sebagai simbol kekuasaan dan balas dendam. Ia menatap langit gelap, bisikan angin seolah mengingatkannya bahwa dendamnya telah membentuk jalan hidupnya, tapi juga membuatnya buta terhadap keadilan. Sementara itu, Sari duduk di lapaknya, menata kembali dagangan yang basah oleh hujan. Tubuhnya masih lelah, tapi pikirannya jernih. Ia mulai merasakan energi Brambang Abang berdenyut lebih kuat dari sebelumnya, menandakan bahwa kekuatan itu tidak hanya bergantung pada fisiknya, tetapi juga pada ketulusan hati. Ia menyadari bahwa menghadapi Asep bukan sekadar soal mengalahkan preman, tapi juga menghadapi kegelapan yang diwarisi dari masa lalu musuhnya. Di malam yang sama, Asep kembali ke kantornya di gang sempit pasar, duduk termenung di kursi kayu tua. Ia memandang jimat hitam yang selalu dibawanya, simbol kekuatan dan dendam yang membelenggu dirinya. Meski menang dalam banyak hal secara fisik, hatinya gelisah karena menyadari bahwa lawan yang ia hadapi bukan sekadar gadis lemah. Sari memiliki sesuatu yang tidak bisa ia beli atau pelajari, kekuatan murni dan keberanian tulus, warisan yang tak ternilai dari neneknya. Beberapa anak buah yang tersisa mulai membisikkan tentang pertarungan siang tadi. Mereka takut, tapi juga penasaran. Kenapa Asep kalah ragu? Gadis itu berbeda, bisik salah satu preman. Rasa takut bercampur hormat muncul di antara mereka. Mereka menyadari bahwa konflik ini bukan sekadar masalah fisik, tapi ada energi gaib yang mereka tak mengerti, sesuatu yang membuat Sari tampak seperti pelindung pasar yang ditakdirkan. Di sisi lain, Sari memandang langit gelap yang masih diguyur hujan. Pikiran tentang neneknya muncul, gunakan hanya saat hati bersih. Ia menutup mata dan merasakan energi Brambang Abang berdenyut di dalam dirinya, siap ketika waktunya tiba. Sari tahu, Asep botak memiliki motivasi pribadi yang dalam, tapi itu tidak akan menghentikannya melindungi pasar dan orang-orang yang tak bersalah. Ia bersiap menghadapi konflik yang lebih besar dengan kepala dingin dan hati yang teguh. Hujan terus turun, membasahi jalanan pasar, menciptakan refleksi lampu-lampu dan warna-warni dagangan yang berkilau. Di tengah suasana itu, Sari dan Asep masing-masing menenangkan diri, mempersiapkan diri untuk babak berikutnya. Ketegangan emosional dan energi yang belum tersalurkan menjadikan mereka dua kekuatan besar yang bakal saling benturkan. Malam itu,
Pasar seolah menahan napas, menunggu bentrokan berikutnya. Dan di antara gemericik hujan, aroma bawang merah dari lapak sari tetap menyebar, mengingatkan semua orang bahwa gadis dari lereng wangi bukan sekadar pedagang biasa. Ia adalah pewaris Brambang Abang, pelindung pasar, dan ancaman nyata bagi siapapun yang mencoba mengganggu kedamaian. Rahasia masa lalu Asep Botak telah terbuka, dan kini pertarungan mereka bukan hanya soal kekuatan, tapi juga dendam, harga diri, dan takdir yang saling bertaut. Matahari terbenam di Pasar Anyar, menyisakan cahaya kemerahan yang memantul di genangan hujan. Semua pedagang sudah menyingkir, meninggalkan gang yang biasanya ramai. Hanya tinggal Sari dan Asep Botak, dua kekuatan yang kini bersiap untuk bentrokan terakhir. Aroma bawang merah dari lapak Sari menyelimuti udara, bercampur dengan energi gelap yang dibawa Asep dari jimat hitamnya. Suasana gang terasa berat, seolah bumi sendiri menahan napas. Asep Botak memulai serangan dengan mantra hitam, gelap pekat seperti kabut malam yang menyelimuti tubuhnya. "Kau tidak akan mengalahkanku, gadis desa," teriaknya, melepaskan energi ke arah Sari. Namun Sari tetap tenang, mengangkat satu tangan sambil memejamkan mata. Dengan satu sentuhan bawang merah tua, energi Brambang Abang menyebar ke seluruh tubuhnya, membentuk perisai merah keunguan yang menahan serangan Asep. Dentuman energi terdengar seperti ledakan kecil, membuat gang bergetar. Sari kemudian melangkah maju dengan lincah, setiap gerakannya memancarkan aura merah samar. Ia menyerang dengan kombinasi jurus fisik dan mantra Brambang Abang, asap merah penutup mata, dan pukulan rempah maut. Setiap pukulan menghantam energi jimat hitam Asep, membuat aura gelap itu terpecah berkeping-keping. Anak buah yang masih menonton dari kejauhan menjerit kagum, menyadari bahwa gadis desa ini bukan lawan biasa. Asep tidak tinggal diam, ia memutar jimat hitamnya, mengerahkan energi gelap yang lebih kuat, mencoba menjatuhkan Sari sekaligus menghancurkan lapaknya. Tapi Sari menutup mata, menghirup aroma bawang merah dalam-dalam, dan membiarkan energi Brambang Abang menari di sekelilingnya. Dengan satu gerakan, ia menangkis serangan Asep, memantulkan energi gelap itu kembali kepadanya. Kilatan cahaya merah dan hitam bercampur menjadi satu, menciptakan pemandangan yang menakutkan namun memukau. Pertarungan semakin intens. Sari memanfaatkan kecepatan dan ketepatan, sementara Asep mengandalkan kekuatan brutal dan mantra jimat hitamnya. Setiap benturan energi membuat gang bergetar, beberapa gerobak dan karung dagangan terlempar. Pedagang yang menonton menahan napas, khawatir tapi juga takjub. Gadis desa dari lereng wangi ini kini tampak seperti legenda hidup, menentang kekuatan gelap yang selama ini menindas pasar. Asep Botak mulai kehilangan kendali. Dendam dan amarahnya yang membara justru melemahkan konsentrasi, membuat serangannya tak tepat sasaran. Sari, di sisi lain, tetap fokus, menyalurkan energi Brambang Abang dengan ketenangan dan keyakinan. Setiap gerakan dan pukulan adalah hasil latihan, pengendalian diri, dan warisan dari neneknya. Ia tahu, kemenangan bukan hanya soal kekuatan, tapi juga hati yang bersih. Dengan satu jurus pamungkas, gelombang merah pelindung pasar, Sari melepaskan energi maksimal dari bawang merah yang dibawanya. Aura merah keunguan meluas ke seluruh gang, menciptakan perisai yang tak tertembus. Asep terlempar mundur beberapa langkah, jimat hitamnya pecah berkeping-keping, dan ia terjatuh dengan wajah terkejut. Pertarungan telah usai, energi Brambang Abang membuktikan dirinya tak terkalahkan oleh ilmu hitam yang penuh dendam. Pasar Anyar kembali tenang, aroma bawang merah masih menggantung di udara, menandakan kemenangan Sari. Pedagang perlahan muncul, menatap dengan kagum dan hormat. Sari berdiri di tengah lapaknya, wajah basah oleh hujan tapi penuh kewibawaan. Ia bukan hanya pedagang biasa, ia adalah pelindung, pewaris Brambang Abang, dan legenda yang lahir dari keberanian serta hati tulus. Malam itu, pasar tahu siapa yang berkuasa, dan siapapun yang mencoba mengganggunya akan menghadapi kekuatan yang tak bisa diremehkan. Pagi hari setelah pertarungan besar, Pasar Anyar terlihat tenang tapi penuh kesan. Aroma bawang merah yang menempel di udara menjadi simbol kemenangan Sari dan kekuatan Brambang Abang yang masih terasa. Pedagang bangun lebih awal, menata dagangan mereka dengan hati-hati, tetapi mata mereka terus melirik ke lapak Sari. Gadis desa dari lereng wangi itu kini bukan hanya penjual bawang, ia menjadi legenda hidup yang mampu menegakkan keadilan di pasar. Asep Botak, yang kalah dalam duel, duduk termenung di sudut gang. Wajahnya masih memerah karena amarah dan kekalahan. Meski dendamnya belum sepenuhnya hilang,
ia mulai memahami satu hal, kekuatan Sari bukan hanya fisik, tapi juga ketulusan hati. Ia menatap sisa pecahan jimat hitamnya dan sadar, untuk menguasai pasar, bukan hanya kekuatan dan intimidasi yang dibutuhkan, ada hal lain yang lebih kuat, sesuatu yang selama ini ia anggap remeh. Para anak buah Asep, yang sebelumnya menakut-nakuti pasar, kini terseret oleh perubahan suasana. Beberapa menunduk, sementara yang lain mulai menghormati Sari. Bahkan pedagang lama yang dulu takut padanya kini merasa lega. Sari berjalan di antara lapak-lapak dengan tenang, menyapa mereka satu persatu. Senyumannya sederhana, namun aura ketegasannya jelas terasa. Ia bukan lagi gadis desa pemalu, ia adalah pelindung pasar, sosok yang semua orang bisa percaya. Siang itu, Sari duduk di depan lapaknya, membuka kitab kulit merah neneknya. Hujan semalam meninggalkan genangan kecil di gang, memantulkan cahaya matahari yang hangat. Ia menatap bawang merah di tangan, menyadari bahwa setiap lapisannya bukan sekadar bumbu, tapi simbol kekuatan, ketekunan, dan pelajaran hidup. Brambang Abang telah membimbingnya untuk tidak hanya bertarung, tapi juga melindungi dengan hati yang bersih. Malam harinya, pasar anyar berkumpul dalam keheningan. Aroma bawang merah masih melekat, seolah mengingatkan semua orang tentang pertarungan yang baru saja terjadi. Sari berdiri di tengah pasar, menatap langit gelap dengan tenang. Ia tahu, ancaman bisa datang kapan saja, tapi ia sudah siap. Tidak ada lagi rasa takut, yang ada hanyalah kewibawaan dan kesiapan menghadapi siapapun yang mengganggu kedamaian pasar. Asep botak pergi dari pasar, membawa anak buah yang tersisa. Ia menatap Sari sekali lagi, kali ini tanpa amarah, tapi dengan rasa hormat yang berat. Dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa gadis desa ini telah mengubah seluruh dinamika pasar. Ia meninggalkan pasar anyar, namun dendamnya yang lama kini disertai pelajaran, kekuatan yang berasal dari hati tulus lebih menakutkan daripada ilmu hitam atau intimidasi. Sari duduk kembali di lapaknya, menata bawang merah dan rempah-rempah yang tersisa. Pedagang lain mulai kembali beraktivitas dengan rasa aman yang baru. Gadis itu tersenyum tipis, menyadari bahwa peran barunya sebagai pelindung pasar bukan sekadar gelar, ia adalah tanggung jawab. Aroma bawang merah menyebar di udara, seperti pengingat mistis bahwa Brambang Abang akan selalu ada untuknya dan pasar ini. Malam itu, lampu-lampu pasar berkelap-kelip, menciptakan bayangan yang menenangkan. Sari menatap bintang, merasakan energi neneknya mengalir dalam dirinya. Pasar anyar kini aman, dan semua orang tahu siapa yang menjaga keseimbangan. Gadis desa dari lereng wangi itu telah menaklukkan preman, menghadapi dendam, dan membuktikan bahwa kekuatan yang berasal dari hati tulus dan keberanian sejati bisa mengalahkan kegelapan. Dengan aroma bawang merah yang menyelimuti udara, legenda Brambang Abang pun hidup abadi di pasar anyar.